Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hai guys, kembali lagi dengan kami dari kelas pendidikan biologi A 2020. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya Nurlaili Hidayati, ini teman saya Muhammad Syahrul Rizki Okina, dan ini Isnaini Ulil Karomah. Di sini kita akan mempresentasikan mengenai teori belajar menurut David Altshuber. Untuk penjelasan yang lebih lanjut, mari kita simak PPT berikut ini. Saksikan ya. Selanjutnya kita menginjak pendahuluan. Oke, langsung saja ke pembahasannya. Apa sih belajar itu? Nah, belajar merupakan proses perubahan tingkah laku pada diri manusia. Kegiatan belajar sangat dipengaruhi oleh berbagai macam faktor. Nah, metode dan strategi belajar sangat menentukan keberhasilan pembelajaran. Strategi pembelajaran tidak terlepas dari teori belajar yang dihasilkan oleh pakar-pakar pendidikan. Teori belajar yang bersumber dari pakar pendidikan atau psikolog pendidikan banyak sekali macam-macamnya. Nah, salah satunya teori pembelajaran David Ausubel. David Ausubel adalah seorang ahli psikolog pendidikan. Selain itu, dia juga banyak mencurahkan perhatiannya pada pentingnya pengembangan potensi kognitif siswa melalui proses belajar bermakna dan belajar menghafal. Pandangan Ausubel tentang belajar sangat bertentangan dengan ahli psikolog kognitif lainnya. Nah, salah satunya yaitu Brunner dan Piaget. Menurut Ausubel, pada dasarnya orang memperoleh pengetahuan melalui penerimaan, bukan melalui penemuan. Konsep-konsep, ide-ide yang disajikan pada siswa akan diterima oleh siswa. Dapat juga konsep ini ditemukan sendiri oleh siswa. Suatu konsep mempunyai arti bila sama dengan ide yang telah dimiliki, yang ada dalam struktur kognitifnya. Nah, agar konsep-konsep yang diajarkan ini berarti dan bermakna, harus ada sesuatu yang di dalamnya terdapat kesadaran siswa yang disamakan. Selanjutnya ada tipe belajar menurut Ausubel. Selanjutnya guys, ada tipe belajar menurut Ausubel. Nah, di sini Ausubel membagi tipe belajar menjadi dua. Yang pertama yaitu belajar bermakna. Nah, yang kedua ini yaitu belajar hafalan, di mana keduanya ini cukup berbeda. Nah, oke, kita bahas yang pertama, yaitu belajar bermakna. Belajar bermakna merupakan suatu proses mengaitkan informasi baru pada konsep-konsep relevan yang terdapat dalam struktur kognitif seseorang. Pembelajaran bermakna adalah suatu proses pembelajaran di mana informasi baru dihubungkan dengan struktur pengertian yang sudah dimiliki seseorang yang sedang melalui pembelajaran. Jadi maksudnya seseorang sudah memiliki pengalaman. Nah, pengalaman ini dikaitkan dengan hal-hal yang dipelajarinya sekarang. Nah, pembelajaran bermakna ini terjadi apabila siswa boleh menghubungkan fenomena baru ke dalam struktur pengetahuan mereka. Artinya, bahan subjek itu mesti sesuai dengan keterampilan siswa dan mesti relevan dengan struktur kognitif yang dimiliki siswa. Oleh karena itu, subjeknya mesti dikaitkan dengan konsep-konsep yang sudah dimiliki para siswa, sehingga konsep-konsep tersebut benar-benar terserap olehnya.
Lalu apa sih bedanya dengan belajar hafalan? Nah, belajar hafalan yaitu apabila dalam struktur kognitif seseorang tidak terdapat konsep-konsep yang relevan, maka yang baru dipelajari secara hafalan. Bila tidak terjadi usaha mengasimilasikan pengetahuan yang baru pada konsep-konsep relevan yang sudah ada dalam struktur kognitif, akan terjadi belajar hafalan. Pada kenyataannya, banyak guru dan bahan-bahan pelajaran jarang sekali menolong siswa untuk menentukan dan menggunakan konsep-konsep relevan dalam struktur kognitif mereka untuk mengasimilasikan pengetahuan baru, dan akibatnya pada para siswa terjadi belajar hafalan. Kerap kali siswa-siswa diminta untuk mengemukakan prinsip-prinsip yang sebenarnya tidak mereka mengerti apa yang mereka katakan. Suatu contoh, bahwa memang belajar hafalan yang terjadi pada anak-anak diberikan dalam buku William James yang berjudul Talks to Teacher. Jadi, mereka yang belajar hafalan, mereka itu sebenarnya belum pernah mendapatkan pengalaman atau ilmu yang sesuai dengan apa yang dia dapatkan sekarang. Begitu, itu bedanya belajar hafalan dengan belajar bermakna. Jadi bedanya di pengetahuan yang mereka dapat. Kalau hafalan itu mereka benar-benar baru dapat pengetahuan ini, sedangkan belajar bermakna mereka sudah dapat pengetahuan ini meskipun tidak sama persis, tetapi ada hubungannya dengan pengetahuan mereka dan pelajaran yang mereka dapat saat ini. Begitu. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, pada slide ini kita akan belajar tentang kelebihan dan kelemahan belajar bermakna dari Ausubel. Yang pertama yaitu kelebihan belajar bermakna. Menurut Ausubel dan Novak, ada 3 kebaikan belajar bermakna, yaitu 1. Informasi yang dipelajari secara bermakna lebih lama diingat. 2. Informasi baru yang telah dikaitkan dengan konsep-konsep relevan sebelumnya dapat meningkatkan konsep yang telah dikuasai sebelumnya, sehingga memudahkan proses belajar mengajar berikutnya untuk memberi pelajaran yang mirip. 3. Informasi yang pernah dilupakan setelah pernah dikuasai sebelumnya masih meninggalkan bekas, sehingga memudahkan proses belajar mengajar untuk materi pelajaran yang mirip walaupun telah lupa. Yang kedua, kelemahan belajar bermakna. 1. Informasi yang dipelajari secara hafalan tidak lama diingat. 2. Jika peserta didik berkeinginan untuk mempelajari sesuatu tanpa mengkaitkan hal yang satu dengan hal yang lain yang sudah diketahuinya, maka baik proses maupun hasil pelajarannya dapat dinyatakan sebagai hafalan dan tidak akan bermakna sama sekali baginya. Berikut adalah prasyarat agar belajar menerima menjadi bermakna menurut Ausubel. Yang pertama, belajar menerima yang bermakna hanya akan terjadi apabila siswa memiliki strategi belajar bermakna. Yang kedua, tugas-tugas belajar yang diberikan kepada siswa harus sesuai dengan pengetahuan yang telah dimiliki oleh siswa. Dan yang ketiga, tugas-tugas belajar yang diberikan harus sesuai dengan tahap perkembangan intelektual siswa itu sendiri. Nah, di slide ini kita akan belajar tentang hubungan teori belajar bermakna dan konstruktivisme. Teori belajar bermakna menurut Ausubel sangat dekat dengan konstruktivisme. Keduanya menekankan pentingnya belajar mengasosiasikan pengalaman, fenomena, dan fakta-fakta baru ke dalam sistem pengertian yang telah dipunyai. Keduanya menekankan pentingnya asimilasi pengalaman baru ke dalam konsep atau pengertian yang sudah dipunyai oleh siswa. Keduanya juga mengandaikan
bahwa dalam proses belajar itu siswa harus aktif. Ausubel berpendapat bahwa guru harus dapat mengembangkan potensi kognitif siswa melalui proses belajar yang bermakna. Sama seperti Brunner dan Ghani, Ausubel beranggapan bahwa aktivitas belajar siswa, terutama mereka yang berada pada tingkat pendidikan yang dasar, akan bermanfaat kalau mereka banyak dilibatkan dalam kegiatan langsung. Namun, untuk siswa pada tingkat pendidikan yang lebih tinggi, kegiatan langsung akan menyita banyak waktu. Untuk itu, Ausubel lebih menyarankan lebih efektif jika guru menggunakan penjelasan, peta konsep, demonstrasi, diagram, dan juga ilustrasi pada mereka yang tingkat pendidikannya lebih tinggi. Pada slide ini, kita akan belajar tentang langkah-langkah belajar bermakna menurut Ausubel. Langkah-langkah yang dilakukan guru untuk menerapkan belajar bermakna Ausubel adalah sebagai berikut, yaitu Advanced Organizer, Progressive Differential, Integrative Reconciliation, dan Consolidation. Advanced Organizer merupakan pola interaksi siswa dengan guru di dalam kelas yang menyangkut strategi, pendekatan metode, dan teknik pembelajaran yang diterapkan dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di kelas. Model pembelajaran disusun untuk mengarahkan belajar, di mana guru membantu siswa untuk memperoleh informasi, ide keterampilan, nilai, cara berpikir, dan mengekspresikan dirinya. Langkah-langkah belajar bermakna menurut Ausubel. Pertama, menentukan tujuan pembelajaran. Kedua, melakukan identifikasi karakteristik siswa atau kemampuan awal, motivasi, gaya belajar, dan sebagainya. Ketiga, memilih materi pelajaran sesuai dengan karakteristik siswa dan mengaturnya dalam bentuk konsep-konsep inti. Keempat, menentukan topik-topik dan menampilkannya dalam bentuk Advanced Organizer yang akan dipelajari siswa. Yang kelima, mempelajari konsep-konsep inti tersebut dan menerapkannya dalam bentuk nyata atau konkret. Yang terakhir, melakukan penilaian proses dan hasil belajar siswa. Pada slide ini, kita akan belajar tentang implementasi teori Ausubel terhadap pendidikan di Indonesia. Implementasi teori Ausubel terhadap pendidikan di Indonesia. Guru harus dapat mengembangkan potensi kognitif peserta didik melalui proses belajar yang bermakna. Mereka yang berada di tingkat pendidikan dasar akan bermanfaat jika mereka banyak dilibatkan dalam kegiatan langsung. Namun, untuk peserta didik pada tingkat pendidikan yang lebih tinggi, maka kegiatan langsung akan menyita banyak waktu. Lebih efektif jika guru menggunakan penjelasan, peta konsep, demonstrasi, diagram, dan ilustrasi. Dalam belajar bermakna, peserta didik dapat mengasimilasi pada belajar bermakna secara penerimaan. Materi pelajaran disajikan dalam bentuk final. Belajar bermakna dapat terjadi jika peserta didik mampu mengkaitkan materi pelajaran baru dengan struktur kognitif yang sudah ada. Struktur kognitif tersebut dapat berupa fakta-fakta, konsep-konsep, maupun generalisasi yang telah diperoleh atau bahkan dipahami sebelumnya oleh peserta didik. Demikian pemaparan materi dari kami mengenai teori belajar menurut David Ausubel. Apabila ada penulisan kata maupun pengucapan kata yang salah, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Jumpa lagi di video-video kami yang selanjutnya. Terima kasih.